Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Untuk hari ini Senin 29 Juni Provinsi Riau mendapat tambahan 2 kasus positif, dan kabar terbaiknya ada 27 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan pulang. Dan untuk yang 2 positif ini pasien ke-225 adalah Nyonya SA 32 tahun yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Kuantan Singingi. Nyonya SA merupakan analis laboratorium di RSUD Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian pasien yang ke-226 adalah Nyonya GS 30 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Belum diketahui riwayat penularan dari Nyonya GS karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Nah, ini untuk yang 2 kasus penambahan kasus positif. Dan untuk yang 27 pasien yang dinyatakan sembuh adalah yang pertama Tuan GMA 32 tahun merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kedua Nyonya R 67 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ketiga Tuan MSAN 3 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang keempat Nona IA 28 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kelima Tuan AL 31 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Tuan AW 34 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian yang ketujuh Tuan IS 27 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kedelapan Tuan S 53 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kesembilan Nyonya HPD 41 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ke-10 Nyonya ASD 39 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ke-11 Nyonya DF 41 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ke-12 Tuan R 38 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ke-13 Duan KHN 14 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ke-15 Nyonya R 19 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian yang ke-16 Tuan N 60 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ke-17 Tuan MS 47 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Yang ke-18 Nyonya SW 29 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Dan yang ke-20 Tuan MA 15 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Tuan SQA 32 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Tuan AA 72 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Nyonya RZ 53 tahun yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Tuan IMT 39 tahun yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Tuan RM 42 tahun yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Nyonya DS 39 tahun yang merupakan warga Kabupaten Kampar. Kemudian Nyonya Y yang merupakan warga Kabupaten Kampar. Nyonya Y berusia 36 tahun. Kemudian Nyonya NP 26 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru.
Kemudian Tuan YA yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Jadi ada 27 pasien yang sembuh pada hari ini. Dan dari data yang diketahui bahwa dengan adanya penambahan 2 kasus positif pada hari ini, maka kasus positif di Provinsi Riau berjumlah 226 kasus, yaitu 11% dari jumlah total PDP di Provinsi Riau. Dan sudah yang sehat 27, kemudian tentunya total kasus positif yang dirawat sebanyak 50 orang. 50 orang dengan persentase 22,12% dari total kasus positif. Dan yang sehat ditambah 27 tadi, maka yang sudah sehat dan pulang sebanyak 166 orang, sehingga angka kesembuhan Provinsi Riau menjadi 73,45%, dan yang meninggal terakumulasi sampai pada hari ini 10 orang dengan persentase 4,4%. Dan kita melihat di sini dengan adanya penambahan 2 kasus positif, maka kasus positif berada tersebar di 9 kabupaten kota di 13 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Riau. Dan kita melihat sebaran kasus untuk 11 kabupaten kota menjadi Pekanbaru 85 kasus, Inhil 45, Dumai 26, Bengkalis 19, Kampar 13, Kepulauan Meranti 12, Pelelawan 9, Kuansing menjadi 7, Siak 4, Inhu 4, dan Rohil 2, sehingga total menjadi 226 dengan tersebar di 11 kabupaten kota di 61 kecamatan di Provinsi Riau. Kita lihat dengan adanya penambahan kasus, maka untuk berdasarkan jenis kelamin, maka laki-laki berjumlah 136 orang dengan persentase 60,2%, dan perempuan karena dengan penambahan pada hari ini adalah jenis kelamin perempuan, maka menjadi 90 orang dengan persentase 39,8%. Nah, kita lihat untuk kondisi usia, berdasarkan usia ada penambahan di usia 30 tahun, 32 tahun, maka yang bertambah adalah di usia antara 18 sampai 40 tahun menjadi 106 orang, yaitu dengan persentase 46,9%. Kemudian kita lihat di sini berdasarkan usia yang kedua, urutan kedua adalah usia 40 sampai 60 tahun dengan jumlah 57 orang, persentase 25,2%. Dan yang ketiga adalah usia di atas 60 tahun dengan jumlah 30 orang, sehingga dengan persentase 13,2%. Kemudian diikuti dengan usia 5 sampai 18 tahun 27 orang dengan persentase 11,9%. Dan terakhir usia balita 0 sampai 5 tahun yaitu 6 orang, 2,7%. Nah, tentunya ini semua untuk pasien positif berada di 13 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Riau, dengan catatan berada di RSUD Puri Husada sebanyak, karena tadi banyak yang pulang dari RSUD Puri Husada 5 orang, kemudian Arifin Ahmad menjadi 20 orang, RSUD Dumai 7 orang, Raja Musa Guntung 5 orang, RSUD Taluk Kuantan 3 orang, RSUD Bengkalis 2 orang, masing-masing 1 orang di Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Rumah Sakit Umum Daerah Selasi, Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Inhu, kemudian Rumah Sakit Surya Insani, Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, dan Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Jadi ini untuk data kasus positif. Kalau kita lihat persentase kematian COVID-19 pada di Provinsi Riau, ada 4 kabupaten yaitu dengan kasus positif, di mana Kampar dengan 13 kasus dengan kematian 1 kasus, yaitu 7,7% persentase kematian. Dan Pekanbaru dengan 84 atau 85 pada saat ini, kematian 6 kasus, maka 7,1%. Dan Bengkalis 19 kasus dengan 1 kematian, persentase 5,3%. Dan Indragiri Hilir 45 kasus dengan kematian 2 orang,
4,4%. Nah, ini untuk yang kasus positif. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk PDP pada hari ini dirawat sebanyak 226 pasien PDP. Pasien PDP di 12 kabupaten kota yang tersebar di 28 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Riau. Nah, dengan adanya penambahan 31 orang di hari kemarin, yaitu Minggu tanggal 28 Juni, maka total PDP akumulasi dari tanggal 3 Maret sampai dengan 28 Juni 2020 total 2032 orang. Dan yang sudah pulang dan sehat sebanyak 1.623 dan yang meninggal 183 orang, dan yang dirawat seperti yang disampaikan tadi sebanyak 226, di mana dengan tambahan 31. Nah, kita lihat sebaran daripada 31 penambahan pada hari kemarin, yaitu berada di Pekanbaru 15 orang, Bengkalis 5 orang, Dumai 4 orang, Inhil 3 orang, Kampar 2 orang, dan masing-masing Siak dan Inhu 1 orang. Dan untuk jenis kelamin daripada penambahan 31 orang tersebut adalah 19 orang laki-laki, berarti 61,3% dari total penambahan 31 orang, dan 12 orang perempuan 38,7%. Dan untuk pasien dengan usia golongan usia yang penambahan 31 orang tersebut, yang terbanyak masih di usia 18 sampai 40 tahun, yaitu 18 orang, dan dengan persentase 58,1%. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun dengan sebanyak 10 orang dengan persentase 32,3%, dan di atas usia 60 tahun 6,5% dengan jumlah 2 orang, dan balita penambahan 1 orang dengan usia 0 sampai 5 yaitu persentase 3,2%. Ini penambahan dari jumlah PDP yang ada di Provinsi Riau pada hari kemarin sebanyak 31 orang, dan kita masih melihat bahwa dengan jumlah total PDP masih didominasi, yang terbanyak adalah laki-laki menjadi 1.197 orang, 59% dari total PDP yang ada di Provinsi Riau, dan perempuan 835 orang, 41% dari total PDP. Ini untuk jenis kelamin akumulasi PDP yang ada di Provinsi Riau saat ini. Dan berdasarkan jumlah golongan usia, maka masih yang paling terbanyak adalah usia 18 sampai 40 tahun, yaitu 816 orang dengan persentase 40,2%. Kemudian diikuti usia 40 sampai 60 tahun 667 orang, 32,8%. Dan terus di atas usia 60 tahun 329 orang dengan persentase 16,2%. Kemudian usia 5 sampai 18 tahun 146 orang dengan persentase 7,2%, dan terakhir usia balita 0 sampai 5 tahun sebanyak 74 orang, persentase 3,6%. Nah, ini untuk PDP, dan tentunya rumah sakit yang 10 rumah sakit terbanyak merawat pasien PDP pada saat ini ada di Puri Usada Tembilahan 51 orang, Arifin Ahmad 37 orang, Santa Maria dan RSUD Dumai masing-masing 19 orang, RSUD Bengkalis 15 orang, dan Rumah Sakit Awal Bros Sudirman 10 orang. Kemudian Rumah Sakit Aulia, Rumah Sakit Raja Musa Guntung masing-masing 9 orang, dan Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani 8 orang, dan RSUD Madani sebanyak 7 orang. Ini jumlah PDP di 10 rumah sakit terbesar yang merawat pasien PDP. Dan dengan jumlah tersebut maka ODP yang ada di Provinsi Riau menjadi 79.165 orang. Jadi total PDP 79.165 orang. Yang sudah dilakukan pemantauan sampai saat ini 74.000
93,8% dari total ODP yang ada, dan yang masih dalam pemantauan 4.912. Dengan demikian kita masih melihat peningkatan daripada ODP dan peningkatan daripada pasien PDP yang dirawat di rumah sakit dalam 2 minggu terakhir ini. Dan tentunya untuk teman-teman media, pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan di 12 kabupaten kota sampai 28 Juni 2020 sudah berjumlah 33.691 pemeriksaan. Nah, dengan jumlah sebanyak demikian, maka yang reaktif sebanyak 432 orang. Nah, ini untuk pemeriksaan rapid test di masing-masing kabupaten kota. Dan tentunya kami tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua dengan kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama di dalam kegiatan di luar rumah, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga kita tidak terpapar dengan dapat menghindari paparan COVID-19 ini. Dan tentu sekali lagi, mari sama-sama kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan gerakan masyarakat hidup yang sehat, yaitu dengan melaksanakan aktivitas fisik berolahraga selama 30 menit per hari. Kemudian tentunya kita mengkonsumsi buah sayur yang tentu merupakan yang lebih dominan, sehingga kita dapat mengkonsumsi gizi seimbang dan hindari stres, istirahat yang cukup, dan tentunya mari kita laksanakan protokol kesehatan yang sudah disampaikan kepada semua masyarakat di Provinsi Riau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Hasil swab ya yang suka. Yang hasil swab masih diproses di laboratorium molekuler, dan mungkin saya lupa menyampaikan bahwa kita sudah melaksanakan pemeriksaan laboratorium molekuler sebanyak 9.623 spesimen. Jadi untuk swab yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 itu masih berproses di laboratorium biomolekuler. Mudah-mudahan nanti malam selesai dan besok sudah bisa diketahui hasilnya. Dan saya tahu banyak yang sedang menunggu hasil swab di sini untuk yang di pasar Sukaramai, ya. Kemudian sesuai dengan surat edaran Bapak Gubernur kepada Bupati dan Wali Kota Provinsi Riau tentang peningkatan pencapaian pemeriksaan swab sesuai dengan surat edaran nomor 179, kami masih secara Provinsi Riau target tersebut sudah mencapai target, yaitu 450 per hari. Namun secara pembagian terdistribusinya pemeriksaan swab ini masing-masing kabupaten kota belum mencapai daripada target yang sudah ditentukan oleh provinsi, yaitu per harinya. Namun kenapa semuanya ini bisa tercapai di provinsi ini? Ada kabupaten kota yang memang melaksanakan swab yang massal sehingga tertutupi kekurangan daripada target yang ada di provinsi ini, di kabupaten kota yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa.